Kamu udah siap kan buat ngikutin tantangan detektif kali ini? Ambil kertas dan pulpennya dulu ya. Tiap kali jawabanmu benar, kamu akan dapat 1 poin. Lihat hasilnya di akhir video. Setelah diangkat menjadi detektif, Harun menangani kasus pertamanya. Dia harus menyamar di resort super mewah. Polisi mencurigai kalau pemilik resort ini terlibat dalam bisnis yang mencurigakan. Harun perlu menyelinap ke kantor manajer untuk mengecek semua dokumennya. Tapi pintunya dikunci dan harus dibuka dengan kunci kombinasi. Dia harus menebak kata sandinya. Detektif muda ini tahu kalau dia harus memecahkan teka-teki matematika. Jawabannya akan jadi kode pintu itu. 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1. 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1. 1 ditambah 1 dikali 0 ditambah 1 sama dengan... Saat Harun menekan kodenya, pintu ruangan itu langsung terbuka. Memangnya jawabannya berapa? Di akhir baris pertama dan kedua nggak ada simbol matematikanya. Jadinya begini, 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1, 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1. 1 ditambah 1 dikali 0 ditambah 1 sama dengan 30. Harun berhasil masuk ke kantor itu dan mengecek semua dokumen. Tapi dia nggak nemu petunjuk apapun. Sementara si detektif masih sibuk memecahkan kasusnya, tamu resort melaporkan kalau cincin dan antingnya hilang. Pasti ada yang mencurinya. Harun punya 3 tersangka. Wawan, tamu lain di resort itu, Alisa, tukang bersih-bersih, dan Andi, seorang porter. Detektif yang lagi nyamar ini kemudian menggeledah kamar ketiga tersangka. Dia nggak bisa berlama-lama di situ, tapi dia sudah tahu pencurinya kok. Apa kamu bisa menebaknya? Pelakunya, Alisa. Ada koper yang sudah tertutup rapi di kamarnya. Dia pasti mau kabur dengan membawa serta perhiasan yang dicurinya tuh. Tiap hari ada aja masalahnya. Kali ini, seseorang telah mendorong Bu Setiani ke kolam renang saat nggak ada orang lain. Tapi si pelaku nggak tahu kalau Bu Setiani pernah jadi jawara renang di seantero kampus saat masih kuliah dulu. Beliau juga terus berlatih sampai sekarang. Tentu nggak akan sulit dong menyeberangi kolam renang lalu keluar dari sisi seberangnya. Harun menanyai Bu Setiani, "Apa Anda melihat pelakunya?" Wanita bertubuh kuat itu merespon, "Enggak." Tapi beliau yakin pelakunya pasti tahu kalau ia baru saja mendapat warisan melimpah. Kemudian Harun menginterogasi Tony, anak Bu Setiani, Galuh, cucunya, dan Julia, keponakannya. Tony bilang, "Beberapa hari ini saya sibuk banget. Ada pekerjaan super penting. Untuk sarapan dan makan malam pun saya nggak sempat keluar kamar." Galuh mewanti-wanti Harun untuk menyimpan rahasianya. Cewek itu rupanya telah kencan dengan pelayan yang dia lihat di kafe pantai. Kalau keluarganya ada yang tahu, mereka pasti bakal ngamuk. Lalu Julia berdalih. Saat itu dia sedang shopping di pusat kota. Siapa yang berbohong? Tony, kulitnya terbakar sinar matahari tuh. Tadi katanya terus-terusan di kamar sampai berhari-hari. Mana mungkin? Harun curiga kalau salah satu tamu juga terlibat dalam skema kejahatan si pemilik resort. Harun pun mulai mengikutinya dan mengamati gerak-geriknya. Saat malam hari, si detektif akan manjat pohon di samping kamar targetnya. Lalu memata-matai tindakannya, barangkali ada yang mencurigakan. Suatu malam, cowok itu kelihatan gelisah di kamar tidurnya selama berjam-jam. Dia pasti berniat jahat, pikir Harun. Seperti diperintah saja, cowok itu mengangkat ponselnya, memencet nomor, menunggu beberapa saat, lalu menutup ponsel tanpa berkata-kata. Tak lama kemudian, ia langsung tertidur. Apa yang terjadi? Di kamar sebelahnya ada orang yang mendengkur keras. Dering telepon telah membangunkannya dan akhirnya dia bisa tidur.
Akhirnya, detektif kita berhasil mendapatkan petunjuk yang tepat. Pebisnis kaya Pak Wildan menghilang dari kamarnya. Rumornya, dia datang untuk membeli resort dari pemiliknya yang sekarang. Polisi menginterogasi 3 tersangka, lalu menginfokannya ke Harun. Asisten pebisnis bilang, selama perjalanan ke sini, saya kurang enak badan, jadi saya segera masuk kamar, minum obat, dan langsung tidur. Pemilik hotel bilang, sebelumnya kami memang punya janji dengan Pak Wildan di ruang konferensi, tapi saya tersesat saat mencarinya. Tapi kemudian saya sampai di ruang konferensi, Pak Wildan gak ada di sana. Istri Pak Wildan yang ikut dalam perjalanan ini menjelaskan, suami saya seharusnya memang menemui pemilik hotel. Saya kurang tertarik dengan hal ini, jadi saya pergi ke spa saja. Siapa yang jadi dalang atas hilangnya pebisnis ini? Pemilik hotel. Gimana mungkin dia kesasar di hotelnya sendiri? Yeay, kasusnya berhasil dipecahkan. Harun bisa meninggalkan resort itu dan kembali ke kantornya. Esa memasukkan koin ke dalam botol kosong, lalu menutupnya rapat-rapat dengan tutup gabus. Dia bilang dia bisa menghilangkan koin itu tanpa memecahkan botol maupun membuka tutupnya. Dan dia berhasil. Gimana caranya? Esa menekan gabusnya sampai masuk ke botol, lalu dia menggerakkan botol itu agar koinnya keluar. Jordi nyaris gagal ujian. Untungnya, profesor memberinya 1 kesempatan lagi. Dia harus membuat keempat angka 9 ini menjadi 100 dengan menambahkan simbol matematika. Gimana caranya dia melakukannya? Jordi berhasil menjawab dengan benar. 99 ditambah 9 per 9 sama dengan 100. Christina terobsesi pengen memacari cowok tajir di kampusnya. Setelah melakukan riset, dia nemu 3 cowok. Semuanya baik dan suka dengan dia. Tapi Christina maunya cowok yang paling tajir. Suatu hari dia melihat mereka makan siang bersama. Setelah mengamati menu yang mereka pesan, Christina pun menentukan pilihannya. Mana yang dia pilih? Cowok yang makan seafood dan alpukat. Selain mahal, makanan ini paling sehat. Kapan kamu melihat angka 2 tapi bilang 10? Saat melihat jam. Ada 8 telur, kamu harus memecahkan 2 butir, masak 2 butir, dan makan 2 butir. Berapa butir telur yang tersisa? Karena yang sudah dipecahkan, dimasak dan disantap ada 2 butir, sisanya masih ada 6. Julia sedang ngambek ke pacarnya. Lalu dia ngechat ke sobatnya yang tinggal di Swiss. Dalam chatnya, dia mengeluhkan sikap pacarnya. Tapi temannya malah ngirim balasan aneh. Ah, nggak apa-apa kok. Kamu kan spesial banget buat dia. Dari miliar, 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 miliar. Maksud teman Julia apa ya? Dia mau bilang kalau Julia sangat spesial bagi pacarnya. 1 dari 7 miliar. Saat sedang menyusuri hutan, tiba-tiba kamu melihat persimpangan jalan. Ada cowok yang lagi berdiri di situ. Satu jalan menuju ke desanya para penjahat dan jalan satunya menuju tempat yang aman. Meski meragukan cowok ini, kamu bisa memberinya 1 pertanyaan. Kalau memang jahat, dia pasti akan bohong. Tapi kalau berasal dari tempat yang aman, dia akan jujur. Pertanyaan apa yang harus kamu ajukan? Desamu ada di mana?
Orang yang baik hati akan membawamu ke tempat aman. Sedangkan orang jahat akan berbohong lalu menunjukkan tempat yang aman juga. Saat itu Bapak dan Ibu Anggito sedang merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Semua tamu sudah bersiap pergi ke pesta. Ibu Anggito mau mengenakan gelang berlian hadiah pernikahan dari suaminya, tapi saat ia membuka kotak perhiasannya, gelang itu sudah raib. Dia berusaha tetap tenang, lalu memanggil kedua anak remajanya, Joan dan Andrea. Mama harus bilang kali ini, jangan sentuh barang-barang Mama. Tetap aja ya, salah satu dari kalian pasti udah ngambil perhiasan Mama lagi. Joan berseru, aku aja nggak megang kotak perhiasan Mama loh. Andrea juga menyangkal mamanya. Buat apa aku ngambil gelang Mama? Gelangku aja udah banyak. Siapa di antara kedua cewek ini yang berbohong? Andrea yang mengambil gelang itu. Ibu Anggito nggak nyebutin jenis perhiasan yang hilang. Gimana dia bisa tahu kalau itu gelang? Apa kamu bisa menebak kata ini? Jawabannya seperti galon. 1 dari 9 bola identik ini lebih berat dari bola lain. Gimana kamu bisa tahu bola yang paling berat setelah 2 kali menimbang saja? Kelompokkan semua bolanya menjadi 3 bagian, lalu timbang kedua bagiannya. Dengan begini, kamu akan tahu bagian yang berisi bola berat. Setelah itu, kamu perlu mengambil 2 bola dari kelompok terberat, lalu timbang. Dari ketiga bola ini, kamu akan tahu yang terberat. Nah, ini nih yang udah ditunggu-tunggu, hasil akhirmu. Kalau nilaimu 0 sampai 5 poin, jangan buru-buru pakai topi Sherlock ya. Terus berlatih dan asah perhatianmu pada hal-hal kecil. Kamu akan bisa mencapainya kok. Kalau skormu 5 sampai 10 poin, kayaknya kamu udah siap deh diangkat sebagai asisten detektif. Dengan terus mengasah pengalaman, mungkin suatu saat nanti kamu akan bisa menggantikan posisi si bos loh. Dan kalau poinmu 11 sampai 15, udah, segera buka aja kantor detektifmu sendiri. Kamu sangat jeli pada detail dan pandai berpikir logis.